wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrian Lila dengan NIM B2206005 dari Prodi Bidan semester 2. Nah, di sini saya akan membuat tugas video yang diberikan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Susianti SST MKAP. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang adaptasi sistem reproduksi dalam kehamilan. Adaptasi fisiologi sistem reproduksi dalam kehamilan. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Nah, kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi pada ibu hamil. Yang pertama ada vulva dan vagina. Pada trimester pertama, pengaruh hormon estrogen, vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah sehingga nampak semakin memerah dan kebiruan. Hormon kehamilan mempersiapkan vagina supaya disentasi selama persalinan dengan memproduksi mukosa vagina yang tebal. Selama masa hamil, pH sekresi vagina menjadi asam. Peningkatan pH membuat wanita hamil lebih rentan terhadap infeksi vagina, khususnya jamur. Pada trimester kedua, karena hormon estrogen dan progesteron terus meningkat dan menjadi hipervaskularisasi, mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah alat genitalia membesar. Hal ini dapat dimengerti karena oksigenasi dan nutrisi pada alat-alat genitalia tersebut meningkat. Pada trimester ketiga, dinding vagina mengalami banyak perubahan yang merupakan persiapan untuk mengalami peregangan pada waktu persalinan dengan meningkatnya ketebalan mukosa, mengendornya jaringan ikat. Perubahan ini mengakibatkan bertambah panjangnya dinding vagina. Nah, yang kedua ada serviks. Pada trimester pertama kehamilan, berkas kolagen menjadi kurang kuat terbungkus. Hal ini terjadi akibat penurunan konsentrasi kolagen secara keseluruhan. Pada trimester kedua, konsistensi serviks lunak dan kelenjar-kelenjar di serviks akan berfungsi lebih dan akan mengeluarkan sekresi lebih banyak. Pada trimester ketiga, pada saat kehamilan mendekati A-term, terjadi penurunan lebih lanjut dari konsentrasi kolagen. Proses perbaikan serviks terjadi setelah persalinan hingga siklus kehamilan yang berikutnya akan berkurang. Yang ketiga ada uterus. Pada trimester pertama, pada minggu pertama kehamilan uterus masih seperti bentuk aslinya seperti buah alpukat. Seiring dengan perkembangan kelamin, daerah fundus dan korpus akan membulat dan akan menjadi bentuk sferis pada kehamilan 12 minggu. Pada trimester kedua, pada kehamilan cukup bulan, ukuran uterus adalah 30 x 25 x 20 cm dengan kapasitas lebih dari 4000 cc. Hal ini memungkinkan bagi adekuatnya akomodasi pertumbuhan janin. Pada trimester ketiga, pada akhir kehamilan, uterus akan membesar dalam rongga pelvis dan seiring perkembangannya uterus akan menyentuh dinding abdomen. Yang keempat ada ovarium. Pada trimester pertama, pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus luteum gravidatum berdiameter kira-kira 3 cm. Kemudian korpus mengecil setelah plasenta terbentuk. Pada trimester kedua, pada usia 16 minggu, plasenta mulai terbentuk dan menggantikan fungsi korpus luteum gravidatum. Dan pada trimester ketiga, korpus luteum gravidatum sudah mulai tidak berfungsi karena adanya plasenta yang telah terbentuk. Nah, selanjutnya ada adaptasi sistem kardiovaskular dalam kehamilan.
Yang pertama, perubahan pada jantung. Perubahan pada sistem kardiovaskular selama kehamilan ditandai dengan adanya peningkatan volume darah, curah jantung, denyut jantung, isi sekuncup, dan penurunan resistensi vaskular. Hemodinamik yang pertama 11 kali berubah selama masa kehamilan adalah terjadinya peningkatan denyut jantung bermula antara 2-5 minggu kehamilan hingga trimester ketiga. Isi sekuncup dan denyut jantung meningkat pada usia awal kehamilan dan menurun pasca persalinan. Perubahan lainnya yang terjadi adalah rendahnya tekanan darah arteri dan peningkatan volume plasma, volume darah, dan volume sel darah merah. Yang kedua ada perubahan pada tekanan darah dan pembuluh darah. Peningkatan curah jantung terjadi akibat peningkatan volume darah. Volume darah meningkat secara progresif selama kehamilan pada usia 6-8 minggu kehamilan dan mencapai puncaknya pada usia 32-34 minggu kehamilan. Jantung harus memompa dengan kekuatan yang lebih besar, khususnya pada saat menjelang term sehingga terjadi sedikit dilatasi. Itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.